Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi semua. Alhamdulillah kita bertemu kembali dalam pembelajaran IPS. Sebelum kita mulai pembelajaran, nyalakan kameranya dan dimatikan mic-nya. Siapkan alat tulis dan e-book-nya. Kemudian kalian duduk yang baik, sopan dan santun ya. Silakan dipimpin berdoa terlebih dahulu oleh ketua kelas. Berdoa selesai. Untuk presensi, saya akan memberikan linknya di kolom chat ini. Berikut dengan kamu harus melengkapi resume pembelajaran. Selanjutnya, minta tolong semuanya silakan diklik linknya untuk bisa mengakses dari tampilan slide yang saya berikan. Pada pembelajaran kita hari ini, materi yang akan kita pelajari adalah bentuk-bentuk konflik dan faktor penyebabnya. Kegiatan pembelajaran kita, diskusi dan tanya jawab tentang konflik, bentuk-bentuk konflik dan faktor penyebabnya. Kemudian nanti ada presentasi dari perwakilan kelompok, refleksi dan kesimpulan. Tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama, melalui pengamatan gambar, kalian dapat menganalisa bentuk-bentuk konflik dengan kritis. Yang kedua, melalui diskusi, kalian dapat menganalisa faktor penyebab konflik dengan teliti. Ketiga, melalui presentasi hasil diskusi kelompok, kalian dapat menyampaikan argumentasi bentuk-bentuk konflik dan faktor penyebabnya dengan bahasa yang komunikatif. Untuk penilaian pada pembelajaran hari ini, penilaian sikap, saya mengamati sikap kalian selama pembelajaran online berlangsung. Yang pertama tadi sudah ya, berdoa sebelum memulai pembelajaran. Yang kedua, kedisiplinan bergabung pada room Google Meet dengan tepat waktu. Ketiga, ketika berbicara ataupun melakukan presentasi, apakah berbicaranya setelah dipersilahkan dan mengucapkan salam, kemudian menghargai pendapat dari teman lain. Untuk penilaian pengetahuan, mengerjakan tugas melalui Google Classroom IPS. Untuk penilaian keterampilan, ada lembar observasi untuk menilai kinerja dari diskusi dan presentasi kelompok kalian. Sebelum kita mulai pembelajaran, bagaimana keadaan kalian hari ini? Penting sekali untuk kita selalu menjaga kesehatan, terutama di saat pandemi seperti ini ya. Memakai masker, menghindari kerumunan, jaga jarak, cuci tangan, makan makanan yang bergizi, dan jangan lupa olahraga. Pada pertemuan sebelumnya, kita telah mempelajari tentang pluralitas. Lalu, apa kaitannya dengan materi kita hari ini, konflik? Pluralitas atau keberagaman bangsa Indonesia sangatlah tinggi, sehingga rawan terhadap konflik. Konflik pada masyarakat atau bangsa yang beragam seringkali berujung pada bentuk kekerasan. Oleh karena itu, diperlukan suatu usaha untuk terus memperkukuh integrasi bangsa dengan tujuan menciptakan persatuan dan kesatuan. Coba kalian perhatikan gambar di samping atau di layar kalian. Terlihat di sana gambar demonstrasi penolakan terhadap pasal Omnibus Law tentang ketenagakerjaan. Kira-kira mengapa buruh melakukan demonstrasi? Tentu hal ini disebabkan adanya perbedaan keinginan antara buruh dengan kebijakan pemerintah atas dikeluarkannya pasal Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja. Demonstrasi ini merupakan salah satu contoh konflik yang terjadi dalam kehidupan masyarakat. Ini adalah tes awal. Demonstrasi buruh tentang penolakan terhadap pasal Omnibus Law UU Ciptaker adalah wujud konflik antar kelas atau antar kelompok sosial. Menurut kalian, betul atau salah? Untuk menjawab semua pertanyaan yang ada dalam pembelajaran, untuk mempermudah dan membantu kalian dalam meningkatkan pemahaman dan hasil belajar tentang materi ini, kalian bisa menggunakan e-book, kemudian handout tentang konflik dan integrasi, sumber internet, dan pembelajaran di room Google Meet dan chat WhatsApp dengan guru. Perhatikan dengan sungguh-sungguh selama kegiatan pembelajaran berlangsung. Oke, di slide berikutnya, konflik yang sering muncul di dalam kehidupan masyarakat biasanya akan memunculkan tindakan kekerasan. Menurut kalian,
pengertian dari konflik itu apa? Silakan boleh dituliskan ya. Di sini saya membaca dari Kafka, konflik itu benturan atau tabrakan. Dari Givari, masalah yang melibatkan banyak pihak. Dari Lutfi, konflik adalah suatu permasalahan dalam kelompok ataupun individu. Sekarang kita bahas sama-sama ya. Apa itu konflik? Konflik adalah bagian dari interaksi sosial yang ditandai dengan keadaan saling mengancam, menghancurkan, melukai di antara pihak-pihak yang terlibat. Konflik dapat melibatkan perorangan ataupun kelompok. Konflik sosial sering muncul sebagai awal dari terjadinya perubahan dalam masyarakat. Selanjutnya kita akan berdiskusi dan tanya jawab. Saya meminta untuk kalian memberikan contoh faktor penyebab terjadinya konflik berikut dengan dampaknya. Oke, saya lihat responnya. Yang pertama ada jawaban dari Lutfi, penyebab terjadinya konflik karena adanya permasalahan antar suatu kelompok ataupun individu, seperti konflik yang ada sekarang. Ada jawaban dari Kafka, faktor penyebab terjadinya konflik disebutkan di sini perbedaan pendapat. Nah, dampaknya dapat terjadi kerusuhan, bentrokan, dan kerusakan serta lain-lain. Kalau tadi teman-teman menyebutkan dampak negatif dari terjadinya konflik, Fatan melihat adanya dampak positif, yaitu mendorong terjadinya perubahan sosial guna. Terima kasih. Dampak positifnya mendorong terjadinya perubahan sosial masyarakat. Itu jawaban dari Fatan. Kemudian faktor penyebab terjadinya konflik dari Aira Sekar. Perbedaan pendapat, perbedaan pemikiran, meninggikan egonya masing-masing, dampaknya pertengkaran, kerusuhan, dan masih banyak lagi. Oke, terima kasih Aira jawabannya. Analisalah wujud konflik yang ditunjukkan oleh gambar tersebut. Jelaskan jawaban kamu disertai dengan sumbernya. Tuliskan pendapat kalian tentang gambar yang sudah ada di slide. Di situ terlihat gambar pengrusakan halte bus Transjakarta oleh sejumlah oknum yang melakukan demonstrasi kemarin dengan cara yang tidak bertanggung jawab. Menurut kalian seperti apa? Jawaban dari Yasmin, karena pemerintah tidak kunjung memberi pendapat atau solusi tentang UU Cipta Kerja ini, sehingga mau tidak mau masyarakat menjadi marah. Dari Rais Dharma, karena menurut masyarakat para pemimpin negara itu tidak adil dan juga terpengaruh kepada kesadaran masyarakat itu sendiri, dikarenakan yang salah para pemimpinnya, yang dirusak malah fasilitas umum. Seharusnya kalau berdemo jangan anarkis, gitu ya, dari Lutfi ya. Sudah siap ya? Presentasi hasil diskusi kelompok. Aspek yang dinilai penguasaan materi, sistematika penyampaian, dan percaya diri. Gue izin ke toilet dulu, Bu. Bentar. Silakan. Ya, silakan. Udah, Bu, udah balik. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompokkan presentasi LKPD bentuk-bentuk konflik dan faktor penyebabnya. Nama anggotanya yang pertama Lutfi Anita Putro, yang kedua Muhammad Zaidan Al-Jabar Widianto, nomor 3 Muhammad Al-Jabar, Muhammad Iqbal Al-Fatusmana, nomor 5 Kafka Rizky Permadi. Mengapa suatu konflik sosial dapat berkembang menjadi kekerasan? Berikan pendapatmu dan jelaskan. Karena dalam setiap konflik akan ada suatu perbedaan yang membuat seseorang egois atau lebih menginginkan pilihannya yang disetujui. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan menjelaskan bentuk-bentuk konflik dan faktor penyebabnya. Nama anggota kelompoknya ada Dania Hilda, Desya Waida, Khadijah Nurahni, Dinara Safina, dan Afifah Fadilah.
Berikan contoh faktor penyebab terjadinya konflik dan dampaknya. Penyebabnya perbedaan pendapat, ketidakadilan ketika memutuskan sesuatu yang berkaitan dengan seluruh masyarakat Indonesia. Dampaknya bisa terjadi kerusuhan atas ketidakadilan, itu contohnya demo. Terus ketika berbeda pendapat akan terjadi adu mulut yang dapat mengadu domba satu sama lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini kita akan mempresentasikan ELKPD tentang bentuk-bentuk konflik dan faktor penyebabnya. Nama anggota kelompoknya Yasmin, Hazami, Alia, Adila, dan Aira. Analisalah wujud konflik yang ditunjukkan oleh gambar tersebut. Jelaskan jawaban kamu disertai dengan sumbernya. Wujud konflik tersebut adalah konflik realistis menurut Lewis A. Coser. Konflik realistis adalah konflik yang berasal dari kekecewaan suatu individu atau kelompok terhadap sistem dan tuntutan-tuntutan yang terdapat dalam hubungan sosial. Misalnya mahasiswa mendemo pemerintah karena UU Cipta Kerja Omnibus Law. Mengapa suatu konflik sosial dapat berkembang menjadi kekerasan? Menurut kita, karena pemerintahan tidak kunjung mendengarkan pendapat rakyat, sehingga rakyat tersebut merasa tidak dihargai dan akhirnya melakukan kekerasan. Dan juga ada pihak-pihak yang menggunakan situasi tersebut untuk kepentingannya sendiri. Selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Konflik adalah sesuatu yang tidak bisa kita hilangkan dan kita hindari dalam kehidupan bermasyarakat, apalagi dengan masyarakat Indonesia yang beragam. Oleh karena itu, kita harus bijaksana dalam menghadapi dan menangani konflik. Untuk mencegah munculnya konflik, kita harus meredam sifat egois yang kita miliki. Kita juga tidak boleh menyebarkan berita bohong atau hoax yang dapat memicu terjadinya konflik. Dalam pembelajaran ini saya akan mengaitkan dengan Quran surat Ali Imran ayat 134. Ayat ini mengajak kita semua untuk saling memaafkan dan berdamai. Memaafkan pihak-pihak yang berkonflik, tidak mempertahankan ego masing-masing, merasa paling benar agar tidak terjadi aksi balas dendam, kebencian, dan permusuhan yang berkepanjangan. Setelah melakukan pembelajaran, apakah jawaban dari kalian masih tetap sama seperti sebelum belajar? Alhamdulillah, semuanya sudah menjawab benar. Hal menarik yang kalian dapat dalam pembelajaran ini, banyak sekali pendapat dari berbagai orang. Adakah yang perlu diperbaiki dalam pembelajaran ini? Tidak ada, Bu. Sudah mantap. Informasi yang diperoleh tentang demonstrasi dan konflik dari Farel Galparisi, informasi yang diperoleh tentang Undang-Undang Cipta Kerja. Coba kalian buat kesimpulan dari pembelajaran hari ini. Kesimpulan yang diberikan oleh Daisya, macam-macam konflik sangat banyak dan penyebab dari konflik itu sendiri juga banyak. Ada juga dari Fatan. Kesimpulannya jangan mementingkan ego sendiri. Kesimpulan pembelajaran kita hari ini, kalian telah selesai mempelajari tentang pengaruh interaksi sosial dalam ruang yang berbeda terhadap kehidupan sosial budaya, yang salah satunya mempelajari bentuk-bentuk konflik dan faktor penyebabnya. Oleh karena itu, kalian diharapkan dapat mengambil hikmah atau pelajaran dari materi hari ini, bahwa suatu konflik sosial akan berkembang menjadi kekerasan apabila norma dan nilai sosial yang ada tidak dihiraukan. Perbedaan dan keberagaman adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya kita harus bisa menerima hal tersebut dengan bijaksana. Alhamdulillah, terima kasih sudah memberikan respon baik. Saya mengingatkan kembali untuk presensi saya berikan di kolom chat Google Meet ini, ya, tentunya dilengkapi dengan resume pembelajarannya. Nah, untuk tugas di rumah, mengerjakan 10 soal pilihan ganda di kuisis, kemudian ILKPD diskusi dan presentasi
seperti yang tadi sudah dikerjakan oleh kalian, dikumpulkan kembali ke GCR IPS. Insya Allah pada pertemuan berikutnya kita akan mempelajari tentang integrasi. Terima kasih. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat. Allah Maha mengetahui sedang kita tidak. Semangat belajar dan selalu jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.